Ya, silakan. Di situ. Aduh, jaringan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abu Jaya MSI, MM ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Sahrudin Hatam MSI, yang saya hormati Bapak Muhammad Rifandi MSI, dan yang saya banggakan saudara kandidat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan ujian proposal atas nama Lustika Sari dengan nomor stambuk B1011813213. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seminar proposal saya nyatakan dibuka. Lustika Sari, sehat? Ya Bu, alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum saya persilahkan kepada penguji utama Bapak Dr. Sahrudin MSI, saya persilahkan kepada saudara untuk memaparkan PowerPoint-nya, yang penting-pentingnya saja ya. PowerPoint saudara, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Nur Aisyah SI selaku Ketua, Pak Andi Mamansyah Firman Saiful MAP selaku Sekretaris, dan Bapak Dr. Syahrudin Hatab MSI selaku penguji utama. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abu Jaya SI MSI selaku pembimbing utama, dan Bapak Muhammad Rifandi MAP selaku pendamping. Baik, saya akan memulai memaparkan proposal saya. Judul kualitas pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 di kantor Desa Bangkir, Kecamatan Dampol Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Kenapa tidak mentok ini? Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang yang pertama yaitu latar belakang. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum teridentifikasi sebelumnya dan saat ini telah menyerang manusia. Virus tersebut pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan sudah ada sejak akhir tahun 2019 yang lalu. Diameter virus corona diperkirakan mencapai 125 nanometer atau sama dengan 0,125 mikrometer. Meskipun sangat kecil dan tidak dapat terjangkau oleh kasat mata manusia, virus ini juga sangatlah berbahaya karena mampu bertahan 10 menit di permukaan, termasuk tangan. Bahkan World Health Organization WHO menyebut bahwa virus corona dapat bertahan beberapa jam hingga beberapa hari dan dapat bertahan pada suhu 26 sampai 27 derajat Celcius. Juga menjelaskan bahwa virus ini adalah menginfeksi sistem pernapasan. Virus corona yang menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan sindrom pernapasan akut parah SARS-CoV. Selanjutnya, pelayanan publik adalah melayani keperluan orang atau masyarakat
atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian kualitas pelayanan publik juga suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk memasarkan atau mendistribusikan produk dengan mengutamakan kepuasan dan harapan masyarakat sebagai pelanggan yang dalam hal ini adalah yang diperintah sesuai dengan standar pelayanan dan asas-asas pelayanan publik. Kemudian masalah penelitian. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis melihat bahwa fenomena yang terjadi adalah karena mewabahnya COVID-19 sehingga berdampak pada pelayanan publik yang tidak terpenuhi seperti 1. Pelayanan pembuatan KTP tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan dihentikan sementara. 2. Sumber daya manusia yang tidak memadai. Hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan mengoperasionalkan pelayanan publik berbasis online. Yang ketiga, gangguan sistem jaringan yang menyebabkan pelayanan berbasis online terganggu. Fenomena ini terjadi di masa pandemi. Hal ini menyebabkan semakin memperparah pelayanan publik di kantor Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Kemudian pelayanan tersebut dilakukan secara online, pelayanan dari rumah ke rumah seperti pembuatan KTP, di mana pelayanannya harus dilakukan dari kantor ke rumah, karena tidak diperbolehkan adanya interaksi langsung di kantor tersebut. Maksudnya, pelayanan berbasis online telah diterapkan sejak mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Pelayanan berbasis online artinya pelayanan yang dilakukan dari kantor ke rumah untuk menghindari terjadinya interaksi secara langsung antara pemberi layanan dan penerima layanan. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kantor Desa Bangkir. Akhirnya, tingkat kepuasan publik di kantor Desa Bangkir itu sangat menurun. Dan dari semua fenomena di lapangan yang terjadi berdampak pada kualitas pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dilampirkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 di kantor Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian. Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 di kantor Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Dan kegunaan penelitian yang pertama yaitu dari aspek keilmuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan sebagai teori dalam bidang ilmu administrasi publik, serta penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran agar masyarakat peduli akan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, dari aspek terapan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan pada umumnya bagi pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan khususnya bagi pemerintah Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, dalam merencanakan kualitas pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 di kantor desa. Kemudian bagian alur pikir dengan judul kualitas pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 di kantor Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Di sini menggunakan teori Lovelock tahun 2027 yang memiliki 5 indikator. Yang pertama, enable, dan terdapat sub-indikator. Yang pertama, kemampuan fisik,
peralatan, personil, dan komunitas material. Indikator yang kedua, reliable atau andal, yang mempunyai subbagian kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan, dapat tepat dan memiliki keajegan. Yang indikator yang ketiga, responsif, terdapat sebagian yang seperti rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan. Indikator yang keempat, assurance atau jaminan, yang subbagiannya yaitu pengetahuan, perilaku, dan kemampuan pegawai. Yang indikator yang terakhir, empati, subindikatornya yaitu memperhatikan perorangan pada pelanggan. Bagian ketiga, metode penelitian. Yang pertama yaitu dasar penelitian. Dasar penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan. Penelitian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari tersebut. Selain itu, semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Kemudian yang kedua, tipe penelitian. Penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang dimasukkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada menurut kendala apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Kemudian yang bagian ketiga, jenis data. Jenis data merupakan tempat ditemukan data dan informasi yang berguna bagi kepentingan penelitian. Adapun jenis data dalam penelitian ini ialah yang pertama, data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dalam pelayanan kantor desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Hasil wawancara dengan pegawai selaku penyelenggara pelayanan dan hasil wawancara dengan pimpinan instansi terkait. Kemudian bagian kedua, data sekunder, yaitu kumpulan literatur atau referensi yang relevan dan mendukung penelitian ini yang diperoleh dengan penelusuran seperti buku, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang keempat, jenis data. Sumber data yang ada dalam penelitian ini berasal dari aparat pemerintah kantor desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, dan masyarakat yang ada di Kecamatan Dampal Selatan yang akan dijadikan informan, baik yang dilakukan dengan dokumentasi maupun observasi, kemudian data yang berguna sebagai penanda karena informasi ini diperoleh langsung dari lapangan. Kemudian yang kelima, teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, sebagaimana dikemukakan oleh Pentan tahun 1991 bahwa dalam penelitian kualitatif ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data-data. Adapun cara tersebut yang pertama, observasi, yaitu mengadakan Rustika, tidak usah, langsung saja teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tidak usah kau bacakan lagi anunya. Ayo. Tiga cara yaitu observasi, wawancara, interview, dan dokumentasi. Ya, lanjut. Yang keenam yaitu analisis data. Menurut Miles dan Herman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data mencakup 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian dipusatkan pada kantor desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini sebagai sasaran penelitian karena merupakan penyelenggara pelayanan yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Terima kasih. Ya. Lustika Sari, siapkan alat perekam ya. Langsung rekam saja, Nak.
Ya, Iya, Bu. direkam. Nah, terus direkam sambil juga dicatat. Ya, Iya, Bu. semua tim saran dari tim penguji tolong diperhatikan baik-baik. Langsung direkam. Sudah Lustika siap? Iya, Bu. Siap? Bu. Ya. Selanjutnya dengan hormat saya persilahkan kepada Bapak Dr. Sahrudin Hattab, MSI, untuk memberikan saran masukan. Dipersilahkan dengan hormat Pak Abe. Ya, terima kasih kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Dr. Nur Aisyah, SS MSI sebagai ketua seminar ini, dengan Andi Maman Firmansyah, SS MAP, selaku sekretaris Bapak Dr. Haji Abu Cahya, SE MSI, sebagai pembimbing utama, dan Muhammad Ripandi, SS MAP, sebagai pembimbing kedua. List yang berbahagia, saya kira sudah disampaikan tadi ringkasan proposalnya, yang saya kira kalau mendengarkan tadi, ya ini hampir atau nyaris tidak ada lagi kekurangannya. Tetapi tentunya Lis sebagai calon peneliti ada beberapa hal penting ya perlu kita verifikasi atau klarifikasi yang terkait dengan topik ya, sampai ke persoalan teorinya, metodologinya, dan seterusnya itu. Nah, saya kira ini untuk Lustika Sari ya perlu mendapatkan, atau kita perlu mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Lustika Sari. Yang pertama, Lustika Sari, saya ingin dengarkan apa yang menjadi alasan Anda sehingga Lustika Sari ini tertarik ya itu untuk meneliti tentang kualitas pelayanan publik ya di masa pandemi di kantor Desa Bangkir ini, baik topiknya maupun lokusnya dan juga fokusnya. Ya, silakan. Silakan. Yang membuat saya tertarik mengambil judul ini, Pak, yaitu Halo, bagaimana Sari? ya, Pak. Bagaimana argumen Anda tentang ya mengapa Anda tertarik meneliti ya tentang masalah pelayanan? Ya, baik dari ya ini fokusnya dan lokusnya. Mengapa harus di Bangkir? Kan bisa di desa lain. Di desa lain juga ya bermasalah ya pelayanan selama masa Covid itu. Ya, bukan hanya di
desa Bangkir, bukan. Tapi hampir ya ini fenomenanya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi bukan hanya Bangkir, tetapi kok Lustika Sari mau meneliti di Bangkir. Ya, padahal ada Tondo, Kelurahan Tondo, ada Kelurahan Talise, ya, ada Kelurahan Bawah, banyak kelurahan di Kota Palu. Tapi kok mengapa Lus tertarik meneliti di Bangkir? Ada apa sih di Bangkir? Ya Pak, mengapa saya mengambil judul ini? Karena berdasarkan fenomena yang ada di latar belakang. Kemudian seperti beberapa masalah yang ada. Kemudian kenapa saya meneliti di Desa Bangkir? Karena masalah ini sudah terjadi di desa tersebut dan berdampak besarnya terhadap pada pelayanan publik. Iya, dalam pelayanan apa saja yang menurut Lus itu bermasalah? Yang pertama Pak, dampaknya itu terhadap pelayanan pembuatan KTP yang tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan dihentikan sementara. Ya, karena COVID ya, karena COVID. Ya, karena COVID. Ya, berarti Lus ada SOP yang diterbitkan atau yang dilahirkan oleh masa pandemik dalam pelayanan KTP misalnya. Ada SOP? Ya Pak. Ada SOP-nya? Iya, karena kalau mengikuti SOP berarti tidak bermasalah. Itu yang bermasalah kalau misalnya ya itu tidak mengikuti SOP. Sekarang saya mau tanya, Lus, ada nggak SOP pelayanan KTP selama masa pandemik? Iya Pak, karena tidak, saya tanya, ada SOP-nya? Ada SOP-nya. Menurut observasimu itu berapa hari kamu melakukan observasi? Berapa hari? Berapa hari kamu melakukan observasi? Apakah 1 minggu, ataukah 2 minggu, ataukah 3 minggu, atau 1 bulan? 1 minggu, Pak. 1 minggu. Hasil observasimu menunjukkan bahwa pelayanan KTP itu ya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang ketentuannya, ya ketentuan berdasarkan SOP di masa pandemik. Nah, selama pelayanan, ya ini yang menurut hasil observasimu ya, selama ini pelayanan eKTP harus mengikuti yang disebut dengan SOP. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak SOP yang dibuat oleh pemerintah desa dalam pelayanan eKTP selama pandemik? Berdasarkan hasil observasi, saya belum menemukan SOP itu, Pak. Oh, enggak bisa kamu itu siapa namanya ini Lus ya menyimpulkan ya bahwa ada masalah dalam pelayanan eKTP selama pandemi kalau kamu tidak tahu itu tentang SOP pelayanan eKTP selama pandemik ya melanggar SOP gitu. Kalau dia melanggar SOP berarti itu bermasalah. Tapi kalau mengikuti SOP pelayanan KTP pada masa pandemik itu berarti tidak bermasalah begitu ya. Makanya ya saya tanya kamu ini ya karena khusus membahas tentang masalah Kopik, pelayanan Kopik ya, misalnya KTP ya selama pandemik ini ya tentunya ada SOP
ya yang dibuat oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan EKTP ya selama pandemik itu, gitu loh. Sekarang kamu jawab bahwa tidak ada. Itu sulit untuk disimpulkan bahwa ada masalah. Itu dulu yang nanti kamu kejar atau yang nanti kamu cari, ya, supaya bisa diukur bahwa pelayanan EKTP misalnya itu yaitu melanggar atau menyimpang ya dari ketentuan. Apa ketentuannya? Itu ketentuannya adalah berdasarkan SOP gitu ya. Jadi saya kira itu yang menjadi PR buat Lustikasari kita. Yang kedua, undang-undang atau yang disebut dengan normatif ya di dalam pelayanan yang kamu sebutkan itu nomor berapa, tahun berapa? Undang-undangnya. Undang-undang pelayanan. Iya, undang-undang pelayanan. 25 tahun 2009. Oke, 2025 tahun 2009. Apa isi undang-undang itu? Pelayanan Oke. publik ialah kegiatan Nah ekonomi. sekarang, ada nggak yang disinggung di dalam tentang Covid? Lus, ada yang disinggung di dalam tentang Covid di situ? Ya pasti tidak ada kan, tidak ada. Jadi kalau itu yang kamu jadikan dasar untuk memberikan pelayanan, khususnya di masa Covid sangat tidak tepat ya. Itu salah alamat. Kenapa? Karena yang kamu bahas di sini adalah ya masa Covid. Masa Covid itu sudah ada juga ya panduan-panduan dalam memberikan pelayanan ya. Nah, sehingga yang menjadi masalah barangkali di sini adalah ya masyarakat itu ya masih ada masyarakat yang belum mengikuti atau belum mengetahui tentang bagaimana pelayanan ya pemerintah desa selama Covid itu gitu loh. Karena ini adalah endingnya adalah masalah Covid-19 sehingga saya harapkan nanti ini si Elus ya mencari aturan-aturan yang mencantumkan di situ apa namanya Covid itu ya di masa Covid itu pelayanan di masa Covid itu. Nah, tentunya di situ ada dasar hukumnya, ada panduannya tentang bagaimana mendapatkan pelayanan bagi masyarakat ya di masa Covid. Nah, tentunya ya tidak dituntut harus ke kantor gitu ya. Gitu ya. Nah, itu yang saya kira perlu si Lus itu cari. Justru kalau dia ke kantor ada juga ketentuannya. Kalau dia ke kantor atau mau mendapatkan pelayanan secara offline, ya tentu ada juga aturannya dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, tapi sekarang itu Lus sudah dicabut itu, ya. Dicabut pelayanan apa yang namanya tidak ada lagi istilahnya kantor-kantor online, ya. Tapi sekarang sudah mengarah kepada ya kembali kepada pelayanan melalui offline itu. Nah, sehingga saya kira harus si Lus itu harus hati-hati di dalam menetapkan ya topik yang akan dibahas ya termasuk dengan mencantumkan istilah Covid ya, istilah Covid. Semuanya harus nuansa ya Covid gitu ya. Ya Covid. Jadi saya kira itu ya. Kemudian ya yang berikut adalah teori. Teorinya siapa yang kamu pakai? Lus. Lupa. Ya, berapa aspek di dalam teori itu? 5. 5 aspek. Apa saja? Tangible, reliable, responsif, assurance, dan empati.
Nah, sekarang pertanyaan Bapak adalah, dari 5 aspek itu, aspek apa yang dianggap bermasalah atau fenomena-fenomena apa yang terjadi yang berdasarkan dengan atau yang bertentangan dengan teori-teori tadi itu. Aspek apa? Ini masih di latar belakang ini. Aspek apa? Ya, kamu kan tadi bilang 5 aspek ya dari teori yang Anda gunakan ini. Lalu kemudian itulah yang dijadikan sebagai aspek teoritik. Namanya teoritikal. Ya, untuk mengukur ya bahwa ada gap, ada problem antara ya teori ya dengan kenyataan atau empirikal. Ada masalah. Kenapa jadi masalah? Karena tidak berjalan aspek-aspek dalam teori ini dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif. Nah, dari 5 aspek dari teori yang kamu gunakan ini, aspek apa yang dianggap tidak berjalan dengan efektif? Tadi kan sudah dibilang bahwa aspek ini, ya kan? Aspek apa itu? Yang tidak berjalan dengan efektif. Aspek apa? Tangible assurance. Ya, apalagi? Assurance, reliable, empati. Kenapa itu? Kenapa tangible-nya? Karena kemampuan fisik dan peralatan personal itu dan komunitas material itu terganggu, Pak. Tidak maksimal ya. Kemudian assurance-nya bagaimana? Assurance-nya dalam pengetahuan perilaku dan kemampuan pegawai. Masih rendah. Iya. Apalagi? Aspek apa lagi? Reliable. Ya, bagaimana? Bagaimana aspek reliable-nya? Kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dapat tepat dan memiliki keajikan. Iya, kenapa dia? Bagaimana kenyataannya? Seperti kaitannya itu, Pak, dengan kemampuan sumber daya manusia, aparat desa itu dalam melakukan pelayanan secara online. Nah, itulah yang perlu kamu jelaskan di latar belakang itu, ya. Istilahnya, ya ringkasan dari aspek yang dianggap bermasalah itu. Penjelasan yang ringkas gitu ya. Penjelasan ya tetapi diringkas ya tentang hal-hal yang dianggap bermasalah. Itulah yang diukur sebagai barometer ya, bahwa wahai ya Bapak-bapak, wahai ya para pembaca proposal ini, bahwa di sana ada masalah yang terkait dengan pelayanan itu ya. Aspek apa tadi? Ya tangible-nya, ya assurance-nya. Itu minus gitu ya. Minus ya. Nah, sehingga ya karena minus itulah yang dianggap bermasalah, yang menjadi latar belakang pemikiran calon peneliti untuk meneliti tentang masalah kualitas pelayanan itu. Ya kan begitu ya. Nah, oleh karena itu ya saya ingin atau kita ingin melihat penjelasan-penjelasan yang dianggap minus dari aspek-aspek itu. Itu ya. Nah, ini belum ada kan? Belum ada. Ada beberapa teori, ada beberapa teori yang kamu ungkapkan di latar belakang, dan saya kira tidak penting ya, tidak penting itu dicantumkan teori-teori, bukan tempatnya lah. Tetapi khusus untuk teori yang Anda gunakan dari aspek yang dianggap tidak berjalan dengan baik, itulah yang saya kira perlu dipertajam ya. Nah, sehingga
ya kita bisa mengerti, mengetahui bahwa ada memang permasalahan dalam pelayanan menurut teori ini. Nah, sehingga dua yang menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa ini bermasalah adalah aspek ya normatifnya, yaitu aturan, dan aspek teoretiknya. Nah, sehingga ya antara ya dikombin antara ya fakta empiris dengan teoretik dan normatifnya, ini ada gap yang perlu diselesaikan atau yang perlu dibahas atau yang perlu diteliti. Nah, sehingga nanti penelitian ini benar-benar memberi manfaat yang sebesar-besarnya terhadap perbaikan pelayanan di sana itu. Nah, kemudian ini juga di latar belakang perlu ya perhatikan tentang ya aspek jurnal yang membahas tentang masalah pelayanan gitu, apalagi pelayanan publik, administrasi publik itu ya. Nah, kemudian saya pikir Lus ya harus jelas dalam pelayanan apa gitu ya. Harus jelas dalam pelayanan apa, dipertajam atau dipertegas di latar belakang tentang pelayanan apa yang kau masukkan di publik. Karena kalau bicara pelayanan publik luas itu ya. Luas, mulai yang terkait dengan masalah pemerintah, ya masalah kebutuhan-kebutuhan publik masyarakat umum, itu begitu banyak sekarang. Tidak hanya berangkut masalah ya KTP saja ya, tetapi kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Semua itu mempunyai ya masalah ya sebetulnya kalau kita mau menelusuri masalahnya itu. Oleh karena itu saya kira ya harus dibatasi lah supaya Lus ini tidak terlalu energinya tidak terlalu terkuras ya dalam melakukan itu. Nah, oleh karena itu ya rumusan masalahnya itu kenapa kamu tidak menggunakan bentuk filosofis dalam bentuk pertanyaan? Apa yang melatar belakangi Anda merumuskan perumusan masalah seperti itu? Tidak dalam bentuk pertanyaan. Apa alasannya tidak menggunakan istilah kalimat tanya? Kenapa? Kenapa? Jawab saja. Ya, Pak. Kenapa kamu tidak menggunakan kalimat tanya ya di rumusan masalah? Ada apa? Maaf, saya tidak cantumkan. Ada alasannya, ada argumennya, ada alasan Anda ya di dalam merumuskan masalah ini sebagai simpulan ya dari masalah-masalah sebelumnya tidak dibuat dalam bentuk kalimat tanya gitu. Mengapa? Bisa saja kamu tidak gunakan kalimat tanya, bisa digunakan istilahnya pernyataan. Ya, ini kan dalam bentuk pernyataan saja kami ini. Tapi biasanya kita ini ya penelitian itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ini hanya kualitas pelayanan di masa pandemi Covid ini kan ya pernyataan namanya ini. Mengapa bukan dalam bentuk pertanyaan? Karena berdasarkan pemikiran saya, Pak, saya hanya menguraikan masalah-masalah yang ada di lokus penelitian saya, Pak, dan tidak bersifat pertanyaan. Nah, lalu bagaimana kontribusinya ya terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelayanan? Bagaimana kontribusinya kalau misalnya tidak dibuat dalam bentuk pertanyaan, hanya pernyataan, berarti tujuan penelitian Anda ini ya hanya sekedar menggelontorkan saja ya ya permasalahan-permasalahan dan tidak perlu mendapatkan jawaban gitu. Hanya pernyataan-pernyataan saja. Ada buku yang kamu baca bahwa membuat permasalahan tidak harus dalam bentuk pertanyaan? Harus Pak, cuman. Tapi kenapa kamu tidak menggunakan kata tanya?
Nah, itu saya kira Mana ya dulu sini? ini sekedar apa namanya warning ya kepada Luz ya untuk memahami apa yang dibuat, apa yang kamu buat itu, apa yang kau tulis itu harus kau memahami secara komprehensif, bukan hanya sekedar dicantumkan begitu, tetapi ya kita harus mengetahui bahwa apa yang saya tulis ini punya argumen-argumen ilmiah gitu loh ya. Ya, jadi ya apa namanya harus lengkap argumen-argumennya. Nah, saya kira itu ya. Sampai seterusnya kepada yang manfaat dan tujuan penelitiannya ini ya harus konsisten itu ya. Kemudian di bab 2. Bab 2. Apa alasan Anda sehingga memilih ya peneliti terdahulu orang-orang ini? Apa alasannya? Bab 2. Dijadikan karena sebagai referensi acuan perbandingan terkait dengan penelitian terdahulu, Pak. Oke, perbandingan-perbandingan. Kita ingin melihat atau mendengarkan atau ya rumusan-rumusan baik dalam bentuk pernyataan bahwa penelitian Anda ini adalah penelitian yang dianggap masih sangat penting untuk dilakukan riset meskipun peneliti-peneliti terdahulu sebegitu banyak ya yang melakukan penelitian tentang pelayanan, tapi kok Anda masih mau meneliti? Artinya apa? Bahwa Anda masih menganggap ini sangat penting untuk diteliti ya. Harus ada argumen-argumen ilmiah itu. Paling tidak perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan, bukan hanya perbedaan dan persamaan dari aspek apa judulnya ya, tetapi ending daripada penelitian ini sebetulnya apa. Sehingga orang yang membaca bahwa meskipun sebetulnya sudah banyak literasi yang membahas tentang masalah pelayanan, tetapi Anda masih menarik untuk meneliti ya. Saya kira itu yang berikut ya tentang masalah teori-teori. Dalam teori ini Anda mengambil teori-teori baik ya dari teori middle, lower theory dan grand theory. Apa alasan-alasan Anda? Alasan-alasannya Lucy sehingga ya memilih teori-teori ini dalam perspektif tadi itu ya, lower theory, middle theory dan grand theory. Apa argumennya? Jadi itu list ya. List saya sarankan bahwa setiap teori yang kita yang kita pilih atau yang kita gunakan itu harus dilengkapi dengan argumen-argumen ya mengapa ya kita itu mengambil teori A, B, C dan seterusnya ya baik dalam perspektif middle-nya, lower-nya dan juga itu grand-nya itu harus kita punya argumen alasan-alasan ilmiah. Nah, sehingga semua ya teori-teori yang kita gunakan itu tidak hanya diletakkan saja tetapi ya mempunyai manfaat, mempunyai alasan-alasan yang kuat ya secara ilmiah bahwa ini sangat mendukung penelitian Anda nanti itu. Ya, kan begitu ya. Nah, lalu kemudian di alur pikir kamu sudah sesuaikan dengan panduan penulisan ini? Kamu sudah ikuti? Sudah punya panduan penulisan? Iya, Pak. Sudah. Jadi ada buku panduan yang kau miliki? Iya, ada, Pak. Ada. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak, ya, di mana aspek problem? Di mana aspek problem ya di dalam alur pikir Anda ini? Di mana aspek problemnya? Ya, di mana aspek lokusnya? Di mana aspek fokusnya? Dan di mana aspek outputnya? Dan apa arti daripada ini alur-alur ini alur pikirmu ini dari atas sampai ke samping terus ke bawah ya. Sampai di bawah di situ aspek kelima berhentilah di situ ya. Berhenti ya melanjutkan
menunjukkan riset Anda. Hanya sampai di empati ya. Sampai di situ ya, ada lagi alur panahnya ke kanan itu, yaitu aspek-aspek yang kamu akan teliti. Saya tidak melihat outputnya nanti. Apa alasannya sehingga sehingga Anda tidak menunjukkan atau tidak membuat output dari penelitian. Karena saya cuman lebih fokuskan kepada teori sama apa subbagiannya. Ya. Jadi penelitian secara klasik atau secara tradisional itu ya sebuah penelitian itu harus jelas ya, di apa lokusnya, di mana lokusnya, lalu kemudian ada problematikanya ya, lalu kemudian ya ada istilahnya itu prosesnya, lalu ada outputnya gitu, ada outputnya. Nah, kenapa? Karena di alur pikir ini adalah deskripsi dari teori-teori yang Anda gunakan, lalu kemudian kita ya mau melihat bagaimana outputnya. Kalau hanya Anda mengatakan bahwa hanya melihat, mengkaji ya dari aspek-aspek ini, saya kira ini adalah sebuah model penelitian yang sama dengan laporan saja ini, laporan saja. Jadi menyimpang dari etika ya sebuah filosofis penelitian itu. Menyimpang karena sama dengan laporan sajalah ya, laporan bahwa ya pelayanan KTP di sana itu dilihat daripada tangible-nya ini sudah ya, tidak ada semacam output yang kalau kita melihat di alur pikir Anda ini ya, saya kira itu yang menjadi tanda tanya saya, pertanyaan saya, apa alasannya ya. Ternyata kamu sudah jawab bahwa hanya membahas sekadar itu ya, tetapi bagi saya, menurut saya bahwa itu adalah ya beda-beda tipis dengan laporan saja. Laporan artinya ya sangat minus ya dari filosofis riset ya, begitu ya itu. Nah, oke, kita tinggalkan ini masalahnya. Metodologi metodologi apa yang Anda gunakan? Metode penelitian apa yang Anda gunakan? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Apa alasanmu sehingga memilih kualitatif? Mengapa bukan kuantitatif? Kalau menurut saya kuantitatif itu kalau mau cari ya lebih mudah, ya, lebih terjamin, istilahnya itu kualitas objektivitas datanya terukur karena ada angka-angkanya. Tetapi kok Anda memilih kualitatif, ada apa kelebihannya kualitatif dibanding dengan kuantitatif? Karena pendekatan kualitatif yang saya gunakan itu Pak melakukan observasi. Tunggu dulu, Elus. Apa perbedaan metodologi dengan metode? Halo, Lus? Apa perbedaan metodologi dengan metode? Ya, Lus, metodologi dengan metode apa perbedaannya? Iya, jadi itu dulu yang kau harus pahami, Lus ya. Apa itu metodologi, apa itu metode, supaya kamu bisa itu ya mendapatkan ilmu atau pengetahuan ya tentang pentingnya ya memilih alasan-alasan
dalam rangka penentuan metode penelitian Anda itu ya. Ya, sehingga dengan memahami itu, ya Lus ya, perhatikan Lus, memahami ini maka saya kira kamu akan ya mendapatkan dasar pengetahuan ya tentang mengapa saya memilih metode penelitian kualitatif, ya mengapa kuantitatif atau mengapa bukan mix metode misalnya. Ya itu saya kira termasuklah ini tipe penelitian Anda deskriptif kualitatif. Bagaimana itu deskriptif kualitatif? Itu pendekatan deskriptif kualitatif itu digunakan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ya, terus supaya apa? Untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada menurut pendala pada adanya. Ya, jadi ya bahwa penelitian deskriptif adalah penjelasan, uraian ya. Jadi apa yang Anda dapatkan nanti itu, data-data yang Anda peroleh itu, itulah yang akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Bahkan di situ ada yang disebut dengan apa namanya kalau kita kembali kepada analisis teknik analisis semua itu ada di situ ya pendalaman ya tentang masalah data-data yang Anda akan kumpulkan lalu kemudian dideskripsikan ya agar arti dan makna dari apa yang kamu tulis ini betul-betul dipahami oleh orang, bukan hanya kamu yang memahami tapi orang lain yang memahaminya, yaitu ya bahwa arti makna ya semuanya ya bisa diketahui dari penjelasan itu, deskripsi ya, setelah Anda mendeskripsikan ya, saya kira itu ya. Sehingga di dalam penelitian kualitatif ini ya yang perlu dijaga adalah bagaimana kita menjaga atau memelihara atau mendapatkan data yang objektif ya, data yang akurat, data yang up to date. Nah, sehingga itulah yang akan dijadikan dasar di dalam pembahasan nanti, itulah yang kamu akan bahas nanti ya dari data-data apa saja yang kau perlukan di sini? Jenis datanya ada berapa? Ada 3, observasi. Indah, jenis data. Dengar dulu, jenis data. Ada 2, Pak. Ya, data apa? Data primer dan sekunder. Data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Dari mana? Data primer itu diambil langsung dari sumber yang berupa hasil wawancara. Data sekunder? Data sekunder itu kumpulan literatur referensi yang mendukung penelitian yang diperoleh. Itulah nanti yang kamu akan bahas nanti ya di dalam pembahasannya itu. 2 data ini harus betul-betul ya diperhatikan objektivitas kualitas ya data itu. Nah, untuk mendapatkan data kualitas ya Anda menggunakan pengumpulan data berapa? Ada berapa? Jenis 2 data primer dan data sekunder. Enggak. Untuk mengumpulkan data itu ada berapa cara atau metode? Cara, Pak. Ada 3. Ada 3 ya, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ya, semua data ini sangat rawan dengan subjektivitasnya. Sehingga diperlukan di situ adalah triangulasi. Perlu ditambah dengan triangulasi. Ya, Anda bertriangulasi. Apa yang ditriangulasi? Yaitu banyak sumber datanya, jenis datanya, ya, termasuk misalnya itu tentang ya model-model atau ya karakteristik daripada data itu. Ya, tidak semua juga orang yang bisa diangkat sebagai ya informan ya, tidak semua. Harus Anda betul-betul menggunakan pendekatan triangulasi ya. Apa yang ditriangulasi sumbernya, datanya, dan sumbernya itu termasuk informannya itu. Nah, oke. Jadi untuk meningkatkan dalam sebuah harapan datanya diperlukan lagi apa yang disebut dengan FGD. Ya, kita ber-FGD ya dengan informan itu. Ya, supaya apa? Ya benar-benar apa yang kamu buat nanti ini, laporkan nanti ini ya benar-benar ya dijamin kualitas datanya dan hasil pembahasannya. Nah, saya kira itu ya. Nah, kemudian Lus ya. Lus, saya
memberi saran atau menyarankan kepada Anda ya untuk menggunakan apa itu referensi yang mutakhir ya. Referensi yang mutakhir termasuk jurnal-jurnal yang bereputasi ya, jurnal yang bereputasi yang berkaitan dengan pelayanan saya kira banyak. Nah, kemudian juga saya sarankan itu untuk ya membuat panduan wawancara ya, panduan wawancara yang sesuai dengan apa yang Anda rumuskan di definisi operasional atau definisi konsep itu ya. Lus ya, saya kira mengapa Lus tidak menentukan sekian orang informan? Mengapa tidak menentukan bahwa sekian orang yang saya gunakan informan nanti? Lus, mengapa? Karena Kan di sana itu kan sudah jelas yang akan dijadikan informan, termasuk kepala desa, ya termasuk tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh apa ya namanya ya, pegawai atau ya katakanlah aparat di sana ada ya. Tentang masalah pelayanan itu saya kira sudah jelas siapa yang mengetahui tentang pelayanan ya sudah jelas di sana. Tapi mengapa kamu tidak cantumkan? Ada apa alasannya? saya belum tentukan Pak, karena belum tahu pastikan siapa saja yang akan jadi informan saya, karena bisa saja berubah. Ya, jadi argumennya atau alasannya ya karena informan atau yang menjadi informan ya itu ya belum bisa dipastikan. Ya sampai kapan kita berhenti? Ya sampai kita mendapatkan data yang objektif. Ya apakah itu datanya atau sumber datanya dari ya tokoh masyarakat ya atau dari aparat atau kepala desa atau dari sumber-sumber lain ya. Yang jelas bahwa penelitian kualitatif itu tidak bisa berhenti hanya pada satu titik ya. Tetapi kita harus terus-menerus ya mengejar data, terus-menerus mendalami permasalahan itu. Nah, sehingga ya ini Anda betul-betul bisa memberikan laporan atau membuat karya ilmiah yang berkualitas. Dan satu hal lagi untuk Lus, bahwa ini konsistensi di dalam proposalmu ini belum tergambar. Kenapa? Karena di satu sisi Anda menulis sumbernya. Sumber dari misalnya dari Sugiono ya 2011 ya halaman 246. Tetapi di lembaran lain Anda tidak menuliskan ya tentang halamannya. Termasuklah ya teori yang Anda gunakan di kerangka pikir, coba buka. Ada nggak di sana halamannya? Ya, di alur pikir. Alur pikir. Ya, coba alur pikir. Ada nggak di situ halaman berapa? Itu tidak ada. Jadi disinilah menunjukkan perlunya konsistensi. Ya, karena salah satu filosofis dari sebuah riset itu adalah konsistensi. Konsistensi apa? Judul dengan latar belakang, terus ke metodologi, metode, terus ke apa yang namanya sumber atau referensi. Itu semua harus dijaga konsistensinya, jangan sampai lain yang di depan, lain yang di belakang, lain yang di tengah, ya lain yang di samping, lain di atas, lain di bawah. Semua harus diperhatikan oleh calon peneliti agar nanti penelitianmu ini layak untuk diterbitkan di Sinta. Ini Sintanya tadi laku apa FISIP apa ADM sudah ada. Jadi saya kira nanti tulisanmu ini akan dimuat di jurnal ya lokal atau jurnal yang ada di FISIP ya, sudah menjadi Sinta. Nah, saya kira pimpinan SIDA Ibu Dr. Ecah, mohon maaf ya kalau saya ya memberikan pertanyaan dan mungkin membutuhkan penjelasan karena di proposal ini memang diperlukan ya tingkat
mengkritisi ya proposal daripada calon peneliti agar ini masih ada kesempatan itu untuk ya melakukan perbaikan-perbaikan ya untuk mendapatkan atau menghasilkan sebuah proposal yang baik sehingga dalam penelitiannya nanti ini juga menghasilkan data-data atau hasil penelitian yang baik. Bukan hanya sekedar laporan gitu. Kalau begini kan alur pikirmu ini tidak ada outputnya, ini hanya laporan saja, laporan. Laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana ya dari prodi administrasi publik. Ini ya saya kira ya masih lemah gitu kalau menurut saya. Tidak ada output apa yang menjadi output daripada penelitian Anda nanti. Ini yang belum ada. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Dr. Saharudin Hattab MSI atas semua saran-saran masukan yang telah diberikan kepada Ananda kita Lustika Sari. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Andi Maman Esos MSI untuk memberikan saran masukan. Dipersilahkan dengan hormat Pak Andi Maman. Ya, baik, terima kasih banyak. Tabe yang saya hormati Ibundaku Dr. Nur Aisyah Esos MSI selaku ketua. Dan yang saya hormati Ayahandaku Dr. Syahrudin Hattab MSI selaku penguji utama. Kemudian yang saya hormati tim komisi pembimbing ya, Bapak Dr. Abu Cahaya FMSI selaku pembimbing utama dan rekan saya Muhammad Troy Fandi Esos MAP selaku pembimbing kedua. Oke, baik. Saya rasa saran dari saya tidak terlalu banyak karena masukan Halo, saran. Ibu Ketua, minta maaf. Halo. Ya. Iya Pak Haji. Ya, ini saya mau pamit ini karena ada jam yang sama ya di pasca. Iya. Iya Pak Haji. Iya. Saya sudah ada dengar juga tadi. Ini. Iya. Ya. Baik, selanjut berkaitan dengan saran yang sudah diberikan tadi oleh penguji utama ya, ada banyak dan saya rasa sudah cukup jelas. Hanya saja memang diperlukan konsistensi penulisan, terutama mengikuti panduan yang ada di program studi ya, Dek. Entah itu dari bagaimana cara mengutip, karena sepanjang yang saya lihat ini ada banyak yang kau kutip, tapi ada banyak juga yang tidak masuk di dalam daftar pustaka, Dek. Gitu. Daftar pustaka ini saya lihat hanya ada beberapa. Sedangkan teori yang kau gunakan entah di mana kutipannya di sini, gitu. Teorinya Lovelock. Atau ada kau kutip di sini, Lustika? Ada di yang kamu tulis. Ya. Di bagian A buku itu. Di daftar pustakanya. Ada Pak. Alur pikir yang saya pakai. Ya, di mana? Saya pakai. Di daftar pustaka di bagian bukunya Dr. Hardiansa MSI 2018 tentang kualitas pelayanan publik. Oke. Kalau yang ini deh, Prof. Sudarmayanti ini, ini kan ada saya lihat ada beberapa kutipan kamu ngutip Prof. Sudarmayanti tahun 2009. Ini tidak ada juga. Mungkin hanya miss. Ya. Nah, itu jadi saran dari saya deh, dibaca kembali panduan yang ada di program studi, bagaimana cara mengutip
dan kemudian teknik-teknik pengutipannya seperti apa, sehingga konsistensi seperti yang digambarkan oleh penguji utama tadi terlihat. Yang sebelahnya kau kutip tidak ada halamannya, yang setelahnya ada halaman gitu. Ya, kalau dari saya hanya seperti itu. Ya, saya kembalikan ke ketua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ananda Bapak Andi Maman Firmansyah, Esos MSI. Lustika Sari, sekarang gilirannya Ibu ya, sebelum saya serahkan kepada Bapak Muhammad Roy Fandi MSI sebagai pembimbing pendamping, karena kebetulan pembimbing utama lagi izin tadi sudah left. Lustika Sari, tadi cukup banyak ya, mulai dari halaman pertama sampai yang terakhir itu semua sudah diberikan, sudah disarankan oleh penguji utama Bapak Dr. Zaharuddin Hattab MSI. Nah, Lustika Sari, memang nak setelah saya baca-baca ini kupunya, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ini kan judulmu kualitas pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 di kantor Desa Bangkir, ya, di Desa Kantor Bangkir. Nah, pelayanan apa semua yang ada di desa tersebut? Pelayanan publik ya, pelayanan apa semua selain tadi ada yang kau sebut KTP, selain KTP apa lagi yang ada pelayanan publik yang ada di sana? Coba. Apa semua pelayanan publik, apa semua yang dilakukan di kantor Desa Bangkir? Karena ini kan yang kau ambil ini nak kantor desa. Apa semua pelayanan publik, apa semua yang ada di sana? Adalah pelayanan administrasi. Iya, pelayanan administrasi itu apa semua? Contohnya? Contohnya yang pertama tadi pembuatan KTP. Nah, terus apa lagi? Apalagi selain itu? Kamu orang sana ya, Lustika? Iya, Bu. Orang sana. Kamu sebelum tulis ini, karena ini kan jujur ini kau punya tebal. Tebal sekali. Sudah hampir sama dengan skripsi kau punya sebenarnya ini. Karena dia sudah 80 halaman lebih. Makanya tadi saya kira skripsi, ternyata masih proposal. Nah, kamu berapa lama turun observasi? 1 minggu, Ibu. 1 minggu saja? Nah, ini Lustika Sari, tadi sudah disampaikan nak oleh penguji utama, bahwa memang di latar belakangmu ini belum ada nampak apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan pelayanan publik, yang kau kaitkan dengan teori yang kau gunakan sebagai psikoanalisis. Ya, ini teorinya siapa yang kau pakai? Dari Lovelock, Bu. Nah, ini kamu ada bukunya, inilah Lovelock, atau kau kutip dari mana teorinya? Ada bukunya. Ada bukunya? Langsung itu memang teori di situ, teorinya Lovelock? Iya, Bu, ada. Atau teorinya orang lain yang di dalam bukunya Lovelock? Tidak, Bu, ada. Di buku kualitas pelayanan publik. Memang bukunya langsung, bukunya orang lain atau memang ini Lovelock orang Indonesia atau orang luar? Orang luar, maksudnya ini buku yang disusun. Coba Ibu yang Ibu anukan di sini, coba kau ini teorinya Lovelock
apakah ini teori aslinya Lovelock atau teorinya orang lain tapi di dalam bukunya Lovelock. Misalnya teorinya Albert. Contohnya, toh ini nanti harus ku cari tahu baik-baik ini nak, ku perjelas. Ya. Ketawa Pak Maman. Kalau memang dia buku aslinya Lovelock, dia orang luar, berarti itu bahasa Inggris, kecuali dia terjemahan ya. Jadi nanti konsultasikan sama pembimbing, nak, tolong ini teorinya, aku perjelas ini apakah memang teorinya Lovelock atau teorinya orang lain, tapi ada di dalam bukunya Lovelock. Ya, itu yang paling utama. Dan kebetulan, tapi ini kembali konsultasikan ulang lagi ke pembimbing. Karena teori yang kau gunakan ini agak terlalu bagaimana ya kalau menurut saya. Ini tangible, reliable, responsiveness, daya tanggap. Tapi kau paham ini kan artinya? Iya, Bu. Tangible, apa itu tangible? Terjemah. Nyata. Nyata. Reliable? Handal, dapat diandalkan. Iya, Bu. Nah, jadi itu saja nanti. Tolong perhatikan ini teorimu, nak. Konsultasikan kembali sama pembimbing. Kalau memang betul bukunya Lovelock, apakah memang betul ini teorinya Lovelock? Ya. Nah, jadi di situ di latar belakangmu, nak, itu harus kau perjelas. Dan lihat dulu di sana pelayanan publik apa semua yang dilakukan di kantor desa sana. Nah, terus kamu tadi katakan cuma 1 minggu observasi. Kamu orang sana, pada saat kau turun nanti, kau turun kembali, amati baik-baik pelayanan publik apa semua yang ada di kantor desa. Ya, dan tadi ditanyakan juga masalah SOP-nya. Kalau dia ada SOP-nya, terus misalnya penyelesaiannya dalam pengurusan surat-surat, misalnya surat kematian, pengantar untuk surat kakak apa semua itu, misalnya dia cuma di SOP 3 hari lantas lewat dari 3 hari, itu berarti kualitas pelayanannya tidak bagus ya. Jadi nanti di latar belakang itu kamu dipertajam kembali. Nah, terus di rumusan masalah juga tadi itu sempat sudah disampaikan oleh tim Pak Dr. Sahrudin. Di rumusan masalahmu apa sih sebenarnya yang kamu lihat di situ? Di situ kan kau cuma judul saja yang kau masukkan di situ, kualitas. Jadi harus dalam bentuk pertanyaan, ya. Konsultasikan lagi nanti dengan pembimbing, ya. Nah, terus di definisi konsep. Juga definisi konsep itu yang memberikan makna operasional itu adalah Lustika Sari. Ya, tadi juga sudah disampaikan. Jadi tolong nak ini. Jadi di definisi konsep itu kamulah yang memberikan makna operasional. Kau sesuaikan dengan persoalan-persoalan yang ada di lokasi penelitian. Terus informannya nanti juga harus jelas berapa informannya. Nah, pilihlah informan yang betul-betul memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan judul saudara. Jangan sembarang mengambil informannya. Dan alur pikir. Nah, alur pikirmu ini tidak ada outputnya apa yang akan dicapai. Ya. Jadi tolong semua saran itu nak perhatikan dan banyak bimbingan sama Pak Roy Pandi. Pak Pandi ini sudah jago dalam hal tulis menulis. Jadi tenang saja, pembimbing duamu ini sudah ahli. Ya, ya Lustika. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Roy Pandi SOS MSI untuk lebih memberikan penguatan-penguatan. Saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji Ibunda Dr. Nur Aisyah SOS MSI yang alhamdulillah masih kelihatan sehat, bugar,
dan sangat semangat, jelas, padat dalam memberikan Alhamdulillah. materi dan masukan. Yang saya hormati rekan partner saya, sekretaris tim penguji, Bapak Andi Maman Firmansyah, calon doktor termuda, insya Allah. Kita doakan bersama tahun ini beliau lanjut S3. Moga-moga bisa ambil di Turki. Yang saya hormati pembahas utama ayahandaku Dr. Syahrudin Hattab, MSc, yang alhamdulillah masih sehat walafiat. Moga-moga kedepannya bisa kembali turun ke lapangan tenis karena kami merindukan pukulan beliau. Amin. Sehat selalu buat ayah anak kita. Semangat Pak Dr. Syahrudin. Saya sangat merindukan pukulan beliau. Ya, Pukulannya? bukan pukulan di muka ya, tapi Pukulan bola. bola. Ya. Yang terhormat pembimbing utama yang tadi sempat hadir dan izin keluar karena ada hal yang juga penting secara bersamaan dilaksanakan di pasca sarjana. Yang teristimewa Lustika Sari. Ya, Lustika Sari secara manusiawi memang kita adalah diciptakan sebagai makhluk yang selalu tidak lepas dari berbagai kekurangan. Ya. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kekurangan itu lagi-lagi melekat pada manusia itu sendiri. Termasuk di dalam penulisan saudari Lustika Sari ini yang mengambil judul tentang kualitas pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 di kantor Desa Bangkir, Kecamatan Napar Selatan. Memang sangat disayangkan sebenarnya ya Lustika, karena Anda tidak memahami, tidak menguasai apa-apa yang menjadi masalah di dalam rencana penelitian saudari. Sehingga berbagai saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan perbaikan tulisan Anda itu sangat banyak, dan moga-moga saudari bisa menyesuaikan apa yang menjadi saran dan masukan. Ya. Terutamanya memang di latar belakang, ya. Di latar belakang memang betul bahwa undang-undang pelayanan publik itu Anda cantumkan, tetapi lebih spesifik lagi karena ini berkaitan dengan pelayanan publik di masa, ya, itu harus digarisbawahi, di masa pandemi. Ya, di masa pandemi, tentu saja karena memang masa pandemi ini merubah segala aspek kehidupannya, termasuk di dalam pelayanan publik. Nah, tentu saja oleh pemerintah ada hal-hal yang dapat dilakukan atau ada kebijakan yang dilakukan, yang dikeluarkan terkait dengan pelayanan publik di masa pandemi. Karena jikalau undang-undang pelayanan publik, terutama Undang-Undang Nomor 25 ini tahun 2009 ini masih diterapkan di masa pandemi, saya rasa tidak cocok. Ya, jadi undang-undang ini Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ini tetap saja kamu cantumkan sebagai undang-undang, kamu berangkat dari situ, tetapi masukkan juga undang-undang pelayanan publik di masa pandemi. Saya rasa ada itu kebijakan-kebijakan itu, apalagi saat itu kan semua berbasis online. Jadi kamu bercerita pelayanan publik itu di masa pandemi. Jangan lari dari konteks itu kalau kamu mempertahankan judul ini. Ya. Karena sekarang ini pandemi sudah bisa ditekan di Indonesia. Ya, sudah bisa ditekan, tidak lagi seperti 2019-2020 itu, tidak lagi sengeri itu, maka tentu memang ada perubahan. Tetapi yang kamu mau lihat
dalam tulisan ini adalah bagaimana pelayanan publik itu saat pandemi. Itu yang kamu lihat, apakah menuai masalah atau tidak. Karena begini, pelayanan ini sebelum COVID dan kapanpun tetap menuai masalah. Hanya saja yang kamu ingin melihat adalah bagaimana pelayanan itu saat COVID itu terjadi. Tentu akan memperparah masalah. Itulah yang akan Adinda Lustika Sari uraikan di dalam tulisan Anda. Ya, meskipun saat ini memang COVID sudah bisa ditekan penyebarannya. Nah, jangan lari dari situ. Ya, jadi tetap konsisten. Begitu juga yang disampaikan oleh, sebenarnya begini ya. Saya lihat kau punya alur pikir, saya beri jempol 2. Kenapa demikian? Karena kamu mau kamu kreatif, kamu inovasi dalam membuat alur pikir yang berbeda dengan alur pikir sebelumnya. Alur pikir sebelumnya itu hanya 3 kotak turun ke bawah. Nah, tetapi ini ada alur pikir yang desainnya berbeda daripada yang lain, tetapi memang secara ilmiah memang ini belum maksimal ya. Belum maksimal karena memang outputnya tidak ada. Output yang dimaksud oleh pembahas utama itu adalah apa hasil yang ingin Anda capai begitu. Ya. Jadi itu nanti Lustika Sari, karena banyaknya saran dan masukan baik dari pembahas utama, dari Ibu Ketua dan Pak Sekretaris, terutamanya juga di daftar pustaka itu ada kutipan yang tidak dimasukkan di daftar pustaka. Ya, memang kalau saya lihat daftar pustaka, jurnal lebih banyak daripada buku. Padahal saya sudah pernah sampaikan bahwa cantumkan buku minimal 25, ya, minimal 25. Cari buku yang berkaitan dengan konsentrasi, sekalipun dia tidak masuk di dalam kutipanmu. Itu kan maksud dari daftar pustaka. Daftar pustaka itu kan tempat atau kumpulan rujukan kita di dalam penulisan itu. Jadi cari itu buku yang berkaitan dengan konsentrasimu, buku yang berkaitan dengan penelitianmu, sekalipun dia tidak tercantum di dalam penelitian saudari. Nah, jadi Saudari Lustika Sari, nanti banyak-banyak bimbingan, nanti banyak-banyak kita komunikasi tentang penelitian Anda. Yang jelas, Anda tidak bisa turun penelitian sebelum Anda melakukan perbaikan. Apa yang disampaikan oleh tim penguji sebelumnya adalah masukan yang sangat bermanfaat, tolong dicatat. Nanti dari sini kita kembali komunikasikan kembali bagaimana langkah-langkah selanjutnya dan bagaimana menyempurnakan tulisan-tulisan Anda. Baik, itu saja Ibu Ketua Ibunda Dr. Nur Aisyah SOCMSI. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Lustika Sari, masih ada yang kurang dipahami, Nak? Masih ada? Saran-saran yang diberikan oleh tim penguji tadi, ada yang kurang kau pahami? Atau sudah paham semua? Paham, Ibu. Sudah paham? Sudah paham, Nak? Semua? Siapa tahu ada yang kurang pahami, terus kamu tanyakan kembali. Kurang mengerti? Sudah paham? Iya, dia sudah paham, Ibu. Ya, Lustika Sari, jadi harapan kami, Nak, sebagai tim penguji, setelah kau adakan perbaikan, turun ke lokasi penelitian, bimbingan dulu sama pembimbing untuk konsultasikan pedoman wawancara, ya. Jadi konsultasi dulu sama pembimbing,
untuk konsultasikan kau punya pedoman wawancara, lengkapi semua, terus langsung ambil surat izin penelitian. Biar bisa kamu selesai tepat waktu. Di pemerintahan itu angkatan 18 sudah banyak yang selesai. Angkatan 18. Ya, kita juga ADM sudah ada yang selesai ADM, alhamdulillah. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada tim penguji Bapak Dr. Sahrudin Hatam MSI atas waktunya, Bapak Andi Maman SOS MSI, Bapak Muhammad Ripandi SOS MSI, terima kasih banyak telah memberikan saran, masukan demi perbaikan proposal Ananda kita Lustika Sari. Dengan selesainya semua tim penguji memberikan masukan dan pertanyaan dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seminar proposal atas nama Lustika Sari saya nyatakan ditutup. Berapa hari anunya? Oh iya, Di. Berapa lama perbaikan Lustika Sari? Saya lupa, maaf Pak. Lustika Sari berapa lama, Nak? 2 minggu? Maksimal? 3 minggu, Ibu. Bisa? Berapa minggu, Nak? 3? 3 minggu, iya. 3? Oh ya. Jadi, Tabe, tim penguji 3 minggu, Pak. Bagaimana pembimbing? Ya, boleh. Boleh? Kan maksimal 3 minggu, Nak. Ya, Walaupun maksimal, belum maksimal. cukup 3 minggu, ya. Walaupun belum cukup 3 minggu, kalau memang sudah selesai, sudah kau sudah bisa turun ke lokasi penelitian. Ya? Ya. Jadi kita sepakat 3 minggu ya? Ya, sepakat. Ya, berita acaranya nanti, Nak, diantar ke rumah tim penguji ya, karena kau ujiannya online. Jadi nanti diantar ke, biar ditanda tangan, baru langsung dikasih masuk lagi di bundel. Persiapan semester ini. Ya, betul. Jangan sampai kau tidak kasih masuk di bundel Lustika Sari, tidak ditanda tangan nanti kalau kau hasil. Ya, demikianlah seminar proposal atas nama Lustika Sari. Saya nyatakan selesai. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu Pak Dr. Sahrudin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Amin. Sudah Ya Rabbil alamin. didoakan. Amin, Iya, amin ya sehat, Allah. Amin. Sehat selalu Pak. Pokoknya semangat Pak. Lapangan tenis Insya- menanti. Insyaallah. Iya, tapi Pak, Iya. saya izin pamit. Pamit Pak. Izin Iya. live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roy, saya tunggu di jurusan sekarang. Siap. Ya, siap. Oke. Tapi